Selamat pagi Bapak Ibu, semua yang di rumah. Selamat kita bertemu lagi dalam ibadah online kita hari ini. Doa saya dan Ibu Sarah, kita semua, Bapak Ibu semua di rumah dalam keadaan sehat. Kami terus selalu berdoa buat Bapak Ibu supaya Tuhan tetap melindungi, menjaga, memelihara Bapak Ibu semua, bahkan kita semua. Baik, kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur sekali lagi, terima kasih karena hari ini kami masih ada waktu untuk beribadah bersama-sama, ada waktu untuk memuji dan menyembah-Mu, ada waktu untuk mendengarkan firman-Mu. Walaupun masih dalam bentuk online, tapi kami bersyukur untuk teknologi ini, kami bersyukur untuk semua sarana yang ada, sehingga walaupun kami masih harus tinggal di rumah, kami masih harus ibadah online, tapi kami masih ada punya waktu untuk bisa beribadah bersama, menyembah Tuhan bersama, mendengarkan firman-Mu, mendengarkan suara-Mu dari kebenaran firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa, Tuhan urapi semua kami yang melayani hari ini, semua yang bermain musik, bernyanyi, yang memimpin pujian dan penyembahan, hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan urapi kami semua supaya kami melayani dengan kekuatan, kesehatan, urapan dari Tuhan, sehingga pujian penyembahan hari ini, firman Tuhan hari ini bisa menjadi berkat buat kami semua yang melayani, tapi juga menjadi berkat buat semua Bapak Ibu yang di rumah. Terima kasih Tuhan, seluruh jalannya ibadah hari ini mulai awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, mari sama-sama kita siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama pagi ini. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Kita akan kembali menaikkan pujian, yaitu Ku Berbahagia dan juga El Shaddai. Biarlah kebahagiaan kita, sukacita kita tidak bersumber kepada apa yang kelihatan, apa yang dunia tawarkan, tetapi kebahagiaan kita bersumber dari Tuhan Yesus Kristus. Mari kita naikkan pujian ini bersama. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teguh, sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya.
memujimu Tuhan selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Tak usah kau takut, Allah menjagamu. Tak usah kau bimbang, Yesus peliharamu. Tak usah kau susah, Roh Kudus hiburmu. Tak usah kau cemas, Dia memberkatimu. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha
Selamat pagi Bapak Ibu. Baik, hari ini kita akan melanjutkan seri khotbah menelaah kitab Pengkhotbah. Dan hari ini kita sampai pada Pengkhotbah pasal 6 ayat 1 sampai ayat 12. Saya memberi tema untuk bagian firman Tuhan hari ini dari Pengkhotbah pasal 6 ayat 1 sampai 12. Hidup bahagia versi Allah. Khotbah ini sebenarnya kelanjutan dari khotbah saya 2 minggu yang lalu. Kalau Bapak Ibu ingat, dari Pengkhotbah pasal 4 saya berkhotbah di bawah satu tema hidup sukses versi Allah. Sehingga hari ini saya menyambungnya dengan hidup bahagia versi Allah. Sebelum kita lebih jauh, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih karena hari ini, pagi ini kami ada waktu kesempatan lagi untuk beribadah bersama-sama, untuk memuji dan menyembah-Mu, bahkan terlebih lagi untuk mendengarkan suara-Mu melalui kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan ini dari Pengkhotbah pasal 6 yang sudah memberkati hamba, dan pagi ini hamba berdoa, hamba mau bagikan, hamba mau share kepada Bapak Ibu yang ada di rumah, supaya hamba berdoa kiranya firman Tuhan yang sudah memberkati hamba ini juga bisa memberkati dan menguatkan Bapak Ibu dan semua yang ada di rumah, juga menguatkan semua Bapak Ibu, semua saudara-saudara yang menonton khotbah ini, menonton ibadah ini. Terima kasih Tuhan, berkati hamba, urapi hamba supaya hamba juga menyampaikan firman Tuhan, kekuatan, kesehatan, urapan Tuhan. Tapi Tuhan juga siapkan hati Bapak Ibu di rumah, siapapun yang mendengarkan firman Tuhan, supaya mereka juga siap untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Tidak hanya siap mendengar, tapi kami semua diberikan kesanggupan, kekuatan oleh Tuhan untuk dapat menerapkan, melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, bersabdalah, karena kami sudah siap untuk mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu bisa buka Pengkhotbah pasal 6, khususnya ayat 1 sampai 12. Bapak Ibu siapkan, saya tidak akan baca pada awal khotbah. Tapi selama saya khotbah, selama saya sharing bagian firman Tuhan ini, kita akan lihat satu demi satu dari Pengkhotbah pasal 6 ayat 1 sampai 12. Oke, Bapak Ibu, saya mau mulai dengan satu cerita. Ada seorang penulis terkenal sedang duduk di ruang kerjanya, Bapak Ibu. Dia mengambil pena, ballpoint, dan kemudian mulai menulis. Dan berikut ini isi tulisannya, saya ingin bacakan buat kita semua. Bapak Ibu, simak baik-baik tulisan penulis ini. Tahun lalu, saya harus dioperasi untuk mengeluarkan batu empedu. Saya harus terbaring cukup lama di tempat tidur. Di tahun yang sama, saya berusia 60 tahun dan harus keluar dari pekerjaan di perusahaan percetakan yang begitu saya cintai, yang sudah saya tekuni selama kurang lebih 30 tahun. Dan di tahun yang sama, saya ditinggalkan ayah yang terkasih, ayah tercinta. Dan masih di tahun yang sama, anak saya gagal di ujian akhir Fakultas Kedokteran karena kecelakaan mobil. Biaya bengkel akibat kerusakan mobil adalah bentuk kesialan di tahun itu. Dan Bapak Ibu, akhirnya sang penulis mengakhiri tulisannya seperti ini. Sungguh tahun yang sangat buruk. Bapak Ibu, sambil dia menulis, tiba-tiba istrinya masuk ke dalam ruangan. Istri itu melihat suaminya yang sedang duduk di meja kerjanya yang kelihatannya sedih dan sedang termenung. Kemudian istrinya coba mendekati, istrinya lihat dari belakang, kemudian istrinya membaca tulisan sang suami. Perlahan-lahan istrinya mundur dan keluar dari ruangan. Dan 15 menit kemudian istrinya masuk lagi, lalu meletakkan sebuah kertas berisi tulisan, tentunya tulisan dari sang istri, di depan suaminya. Dan Bapak Ibu, saya ingin bacakan tulisan dari sang istri. Begini bunyinya, Bapak Ibu simak baik-baik. Tahun lalu akhirnya saya berhasil menyingkirkan kantong empedu yang selama bertahun-tahun membuat perut saya sakit. Tahun lalu saya bersyukur bisa pensiun dengan kondisi sehat walafiat. Sekarang saya bisa menggunakan waktu saya untuk menulis sesuatu dengan lebih fokus dan lebih konsentrasi, lebih baik dengan rasa damai. Pada tahun yang sama, ayah saya yang berusia 95 tahun tanpa kondisi kritis dipanggil Tuhan menghadap Sang Pencipta. Dan masih di tahun yang sama, Tuhan melindungi anak saya dari kecelakaan yang hebat. Mobil kami memang rusak berat akibat kecelakaan itu. Tapi anak saya selamat tanpa cacat sedikit pun. Dan sang istri mengakhiri tulisannya dengan kalimat seperti ini. Tahun itu adalah tahun yang penuh limpahan rahmat Tuhan, penuh berkat Tuhan yang sangat luar biasa, dan kami laluinya dengan rasa takjub. Bapak Ibu, menarik. Sang penulis setelah membaca tulisan istrinya, kemudian tersenyum. Dan ada semacam rasa hangat mengalir di tubuhnya, sedikit meneteskan air mata. Kenapa? Dia membacanya dengan rasa syukur, Bapak Ibu. Kenapa? Karena rasa hangat yang muncul di dada sang penulis tadi
Karena interpretasi dari rasa syukur dari tahun-tahun yang ternyata dia anggap buruk, setelah membaca tulisan istri, ternyata tahun-tahun itu adalah tahun-tahun yang menakjubkan, yang dilewatinya dengan penuh berkat Tuhan. Bapak Ibu, apa yang kita dapatkan dari cerita ini? Di dalam hidup ini, kita harus mengerti bahwa bukan kebahagiaan yang membuat kita bersyukur, tapi sebaliknya, bersyukurlah atau rasa bersyukurlah yang membuat kita bahagia. Tergantung dari sudut pandang mana Bapak, Ibu, dan saya melihatnya. Dari sudut pandang mana kita melihat semua itu. Nah, hidup bahagia dalam versi Allah Bapak Ibu, menurut saya juga demikian. Tergantung dari sudut pandang mana Bapak Ibu dan saya melihatnya. Oke, sekarang, jika uang atau harta tidak mendatangkan kebahagiaan seperti yang Salomo tuliskan dalam Pengkhotbah pasal 5 Bapak Ibu, maka pertanyaan untuk Bapak Ibu dan saya, kalau begitu, apa yang bisa membuat kita bahagia? Apa yang bisa mendatangkan kebahagiaan dalam hidup kita? Nah, Bapak Ibu kalau perhatikan topik kita hari ini, khususnya Pengkhotbah pasal 6, kalau Bapak Ibu baca, sepertinya sedikit bergeser dari pembahasan tentang kehidupan spiritual dan khususnya sikap kita dalam gereja, sikap penyembahan kita kepada Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Fitri minggu lalu. Dari Pengkhotbah pasal 5 ayat 1-6. Bergeser kepada satu pembahasan tentang kehidupan yang bersifat material. Karena bagian ini bicara soal uang, soal harta, khususnya bagaimana menghadapinya, serta relasinya dan dampaknya terhadap kebahagiaan kita, kebahagiaan Bapak, Ibu, dan saya. Tapi sebenarnya pembahasan ini, Bapak, Ibu, juga merupakan kelanjutan dari pasal 5 ayat 7-20. Doa saya sekali lagi, melalui Pengkhotbah pasal 6 ini, kita sama-sama dapat belajar dan mengerti rahasia hidup bahagia dalam versi Allah, yang sudah memberkati saya terlebih dahulu. Dan kita juga dapat menemukan apa kira-kira relasi dari sikap penyembahan kita kepada Tuhan, kehidupan spiritual kita terhadap hal-hal yang bersifat material yang akan kita bahas hari ini. Bapak Ibu, sebelum saya lebih lanjut, mari coba kita renungkan sebentar. Kemudian Bapak Ibu tanyakan pada diri Bapak Ibu, atau Bapak Ibu bisa tanyakan kepada keluarga masing-masing. Apakah Bapak Ibu sekarang, apakah saya bahagia? Selama saya hidup, selama saya menjadi orang percaya, apakah saya hidup bahagia? Selama saya tinggal di negara ini, apakah saya happy, saya bahagia? Selama saya menikah sekian tahun, apakah saya bahagia? Anak-anak di rumah juga boleh bertanya kepada diri masing-masing. Kita semua bertanya, apakah saya bahagia? Dan Bapak Ibu sekali lagi, mari kita lihat bagian firman Tuhan ini. Doa saya melalui firman Tuhan ini bisa menjawab pertanyaan kita semua. Tapi tentunya lebih daripada itu, bisa membuat kita semua menjadi orang-orang atau keluarga yang happy, yang bahagia menurut versi Tuhan. Ada dua hal Bapak Ibu sehubungan dengan cara pandang kita terhadap kebahagiaan. Ada dua pandangan ketika kita bicara tentang kehidupan yang akan berdampak terhadap kebahagiaan kita dalam hidup kita. Kita fokus kepada ulasan Salomo dalam pasal 6 ini. Yang pertama menurut saya, kita dapat memandang kehidupan kita dari sudut pandang negatif. Itu sudah pasti. Paling tidak ada dua hal Bapak Ibu yang saya lihat yang bisa menjadi sudut pandang negatif, atau kalau boleh saya katakan, menjadi penghalang kebahagiaan kita. Kita seharusnya bisa atau sanggup mampu untuk berbahagia, hidup berbahagia. Tapi karena dua hal ini, semuanya jadi terhalang. Yang pertama, kita selalu berpikir atau mengatakan, saya tidak punya uang. Saya tidak menghasilkan cukup uang. Bapak Ibu bisa, kita sama-sama lihat Pengkhotbah pasal 6 ayat 1-2. Bapak Ibu, lihat Pengkhotbah pasal 6-1-2. Ada suatu kemalangan, kata Salomo, yang telah kulihat di bawah matahari, yang sangat menekan manusia. Orang yang dikarunia Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan sesuatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Kata Salomo, inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Bapak Ibu, rupanya kita dapat menghasilkan uang pada saat yang sama kita tidak merasa memiliki cukup uang untuk kita nikmati. Sekali lagi, rupanya kita dapat menghasilkan uang, tetapi pada saat yang sama kita tetap merasa saya tidak punya uang, saya tidak memiliki cukup uang. Sebaliknya, ada orang lain yang menikmati uang kita. Menarik Bapak Ibu, fakta dalam pasal 6 ayat 1-6, Salomo berdasarkan pengalaman hidupnya yang bergelimang dengan harta sebagai raja terkaya pada masa itu. Kita semua sudah tahu, sudah dijelaskan oleh Bu Fitri, Bu Sarah, saya juga sudah menjelaskan. Tapi raja terkaya ini menyatakan bahwa banyak orang kaya tidak dapat mengalami kenikmatan yang sudah dia jelaskan dalam pasal 5, 17, 19. Banyak orang kaya punya semuanya, punya harta, tapi tidak bisa menikmati hidup ini.
Bukan karena mereka kekurangan uang, Bapak Ibu. Bukan karena mereka kekurangan materi, tapi kata Salomo, karena memang mereka tidak bisa menikmatinya. Karena memang Tuhan tidak memberkati mereka dengan kemampuan, kesanggupan untuk menikmati hidup. Demikian pula Bapak Ibu dengan cara pandang kita terhadap uang yang kita punya. Ini juga mempengaruhi. Kita dapat melihat situasi keuangan atau kondisi keuangan kita dengan pandangan yang negatif, yang saya katakan tadi. Kita punya uang. Ada uang, tapi kita sering katakan, saya nggak punya. Saya nggak cukup uang. Saya bokeh. Saya miskin. Dan lain sebagainya. Jangan pernah lupa Bapak Ibu, uang itu seperti sungai. Ya, uang akan mengalir masuk, tapi juga akan mengalir keluar. Terus seperti itu sirkulasinya. Kita pilih yang mana? Kita mengeluh karena uang kita mengalir keluar seperti air sungai yang mengalir keluar. Ataukah Bapak Ibu dan saya mau bersyukur karena aliran sungai atau uang yang masuk dalam hidup kita. Banyak orang akhirnya menurut saya stres dan frustrasi karena mereka selalu berfokus kepada uang mereka yang mengalir keluar. Kepada berapa banyak uang yang sudah mereka habiskan. Sehingga selalu katakan, saya nggak punya uang. Ya bahasa kerennya, saya bokeh. Saya, ya nggak cukup. Tiap hari rasa saya nggak cukup, Bapak Ibu. Tapi tidak berfokus kepada berapa banyak uang, berapa banyak berkat yang sudah mengalir masuk dalam hidupnya. Berapa banyak uang berkat yang sudah mereka terima atau kita terima. Sehingga Bapak Ibu akhirnya yang selalu ada dalam pikiran kita atau orang-orang seperti ini adalah itu tadi. Saya nggak punya, saya nggak pernah cukup, saya nggak menghasilkan uang yang cukup, dan lain sebagainya. Menarik, Dr. Warren Schwartzberg katakan, kenikmatan tanpa Tuhan hanyalah hiburan, dan itu tidak memuaskan. Tapi kenikmatan dengan Tuhan, itulah yang membuat kita kaya, dan itu membawa sukacita dan kepuasan sejati. Yang pertama, Bapak Ibu, penghalang bahagia adalah selalu merasa tidak cukup. Saya tidak punya uang. Yang kedua, Bapak Ibu bisa lihat dalam pasal 36, saya baca. Jika orang memperoleh, kata Salomo, jika orang memperoleh 100 anak dan hidup lama sampai mencapai umur panjang, tetapi ia tidak puas dengan kesenangan, bahkan tidak mendapat penguburan, kataku, anak gugur lebih baik daripada orang ini. Sebab anak gugur itu datang dalam kesia-siaan dan pergi dalam kegelapan, dan namanya ditutupi kegelapan. Lagi pula ia tidak melihat matahari dan tidak mengetahui apa-apa. Ia lebih tentram daripada orang tadi. Biarpun ia hidup 2 kali 1000 tahun, kalau ia tidak menikmati kesenangan, bukankah segala sesuatu menuju satu tempat, kata Salomo? Yang kedua, Bapak Ibu, menurut saya penghalang rasa bahagia kita adalah, atau pandangan negatif terhadap rasa bahagia adalah, saya tidak dapat menikmati apa yang saya punya. Saya tidak pernah bisa menikmati apa yang saya miliki. Bapak Ibu, sekali lagi jangan lupa bahwa hal-hal seperti kemakmuran, anak-anak, keluarga, umur panjang, materi, yang merupakan ungkapan atau seringkali dilihat oleh manusia sebagai berkat Tuhan, rupanya rasa kenikmatannya, rasa kepuasannya tidak secara otomatis datang kepada kita. Kenikmatan dari semua itu tidak secara otomatis memberikan rasa bahagia dalam hidup kita, dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Bahkan ketika kita memiliki semuanya, Bapak Ibu, semua tadi, kita punya uang, kita punya keluarga, kita punya segalanya, kita punya umur panjang, tapi rupanya itu juga bukan jaminan bahwa kita akan merasa puas karena kita memiliki semuanya. Nah, ini ironis sekali memang Bapak Ibu. Itu berarti apa yang kita dapatkan di sini? Itu berarti Bapak Ibu rasa puas dan kebahagiaan yang dicari oleh Salomo, bahkan oleh kita semua, oleh setiap manusia, menurut saya harus berasal dari sesuatu yang lain, bukan dari sekedar memiliki berkat-berkat tadi. Sekali lagi saya ulangi, itu berarti rasa puas dan kebahagiaan yang dicari oleh kita semua, dicari oleh Bapak Ibu dan saya, harusnya berasal dari sesuatu yang lain, bukan hanya dari sekedar memiliki semua berkat-berkat tadi, Bapak Ibu. Laki-laki atau pria atau manusia yang sedang digambarkan Salomo dalam ayat-ayat ini, yang menurut sebenarnya adalah Salomo sendiri, tampaknya memiliki semuanya. Dia tidak hanya kaya, Bapak Ibu, tapi dia juga terkenal. Kalau Bapak Ibu baca, dia populer. Dan ingat, bukankah popularitas seringkali lebih dihargai oleh banyak orang daripada uang? Kalau orang terkenal pasti dihargai, Bapak. Ya memang sih biasanya orang terkenal biasanya juga punya banyak uang. Tapi level popularitas itu menurut saya lebih tinggi daripada uang. Tapi oke, Salomo katakan pria tadi sudah punya uang, juga populer, juga terkenal. Tapi Salomo menuliskan ada beberapa alasan yang dia sampaikan. Ternyata orang tersebut tidak dapat menikmati apa yang dia punya, Bapak Ibu.
Dan sekali lagi inilah faktanya, uang saja rupanya tidak sanggup membuat Bapak Ibu dan saya bahagia. Bapak Ibu bisa evaluasi, kita bisa koreksi kalimat ini. Tapi menurut saya uang saja tidak dapat membuat kita bahagia. Oke Bapak Ibu, itu pandangan pertama. Kita bisa memandang hidup ini dengan pandangan negatif. Yang pertama, saya tidak punya cukup uang, saya tidak memiliki cukup uang, saya tidak punya. Yang kedua adalah saya tidak mampu, saya tidak bisa menikmati apa yang saya punya. Nah, sekarang kita lihat yang bagian kedua Bapak Ibu. Saya ingin men-sharekan lebih jauh bagian ini. Kita semua bisa memandang, yang kedua, kita semua bisa memandang hidup kita dengan perspektif positif yang berbeda. Dari dua hal tadi. Kita akan fokus kepada Pengkhotbah pasal 6 ayat 9 sampai 12. Bapak Ibu lihat, Salomo memberikan kepada kita cara pandang yang lain. Salomo sepertinya membagi Pengkhotbah pasal 6 ini dalam dua bab Bapak Ibu ya. Dan pasal 6 ayat 9 sampai 12 merupakan bab kedua dari pasal ini. Salomo fokus kepada tema-tema seperti makna hidup, kepuasan, rasa puas, kebahagiaan, dan lain sebagainya. Yang kemudian Salomo tutup dengan berbagi satu kebenaran kepada kita, satu kebenaran penting. Tentang keterbatasan kemampuan Bapak Ibu dan saya, keterbatasan kemampuan manusia untuk mengetahui dan memahami apa yang akan terjadi di masa depan. Nah, Bapak Ibu, menurut saya ada dua pandangan atau perspektif positif yang berbeda untuk melihat kebahagiaan. Dan menurut saya ini adalah kunci rasa bahagia kita. Inilah kunci kebahagiaan dalam versi Allah. Yang pertama, saya bisa atau dapat belajar puas dalam Tuhan. Atau saya harusnya belajar untuk puas dengan semua berkat Tuhan yang saya punya sekarang. Bapak Ibu bisa lihat dalam ayat 9. Menurut saya kunci dari perspektif positif Bapak Ibu, terutama dalam hal uang dan kekayaan adalah satu saja, kepuasan. Rasa puas. Perhatikan kalimat dalam pasal ayat 9 tadi. Kalimat Salomo, ini juga sia-sia dan mengejar angin. Menurut saya kalimat ini menunjukkan bahwa ayat-ayat sebelumnya di mana Salomo sedang menggambarkan suatu keadaan atau kondisi yang akhirnya membuat Salomo sendiri frustrasi. Tetapi kalimat ini juga merupakan satu transisi ke perspektif positif, pandangan positif, yang harusnya dimiliki oleh kita semua, oleh Bapak Ibu dan saya, oleh semua orang dalam hidup ini. Ada hal-hal yang lebih baik Bapak Ibu yang untuk dilihat atau bisa dilihat oleh mata kita daripada sekedar mengejar semua keinginan kita. Kalau Bapak Ibu dan saya atau kita mau jujur Bapak Ibu, rasa puas itu adalah semacam pengejaran akan sesuatu yang kadang-kadang sulit kita pahami. Sampai di mana sih batas rasa puas itu? Kita mengejar apa yang menurut kita dapat membuat kita bahagia. Tapi setelah kita mendapatkannya, ternyata kita tidak bahagia. Sulit sekali kita mengerti Bapak Ibu. Nah, bagaimana mungkin kita memiliki dunia, tapi kita tetap tidak cukup? Bagaimana mungkin seseorang memiliki semua apa yang dia inginkan, tapi dia masih belum menemukan kepuasan? Ini kan penyakit Bapak Ibu. Dan menurut saya, ini merupakan pandemik atau kurangnya rasa puas dalam hidup manusia. Menurut saya ini adalah sebuah pandemik yang sudah turun-temurun sejak manusia itu ada. Pandemik turun-temurun sejak manusia diciptakan Bapak Ibu. Kalau COVID, mungkin pandemik yang baru saja dimulai di awal tahun 2020. Tapi kurangnya rasa puas, kurangnya rasa bisa menikmati berkat Tuhan dalam hidup. Ini pandemik yang sudah lebih tua, jauh-jauh lebih tua Bapak Ibu. Contoh saja, misalnya kalau bicara soal tidak puas. Kenapa orang utang? Bapak Ibu, orang utang karena mereka tidak puas dengan apa yang mereka punya. Jadi mereka berhutang supaya hidup mereka menurut mereka bisa lebih baik. Bisa lebih memenuhi apa yang mereka tidak mampu penuhi. Tapi apa yang terjadi? Kemudian menderita Bapak Ibu. Kemudian stres, cemas, dapat tekanan karena bagaimana harus membayar tagihan. Yang kedua, masalah pernikahan sama. Karena kita tidak bahagia dengan pernikahan kita tidak puas dengan pasangan kita tidak puas dengan anak-anak kita, timbullah keinginan untuk apa? Untuk menukar pasangan kita, mengganti pasangan kita dengan model yang lain. Dengan orang lain, Bapak Ibu. Benar? Yang toh akhirnya setelah ganti, tetap membawa kita dan menemukan kembali bahwa masalah yang sama terulang kembali. Apalagi yang ketiga, kenapa orang ikut lotre Bapak Ibu? Kenapa loto? Kenapa mau ikut hal-hal, ambil lotre Bapak Ibu? Bukankah itu juga merupakan dorongan dari dalam hati? Dorongan di balik lotre itu apa? Karena kita pikir, jika kita menang besar, kita dapat membeli apa yang kita inginkan dan kita puas. Tapi coba Bapak Ibu tanya kepada semua orang yang sudah pernah menang lotre. Apa mereka puas? Tidak Bapak Ibu.
Mereka yang menang besar jarang sekali juga bisa merasakan bahagia, atau boleh dikatakan belum tentu mereka yang menang lotre besar, Bapak Ibu. Ratusan atau jutaan miliar US dollar, mereka lebih bahagia dari kita, lebih bahagia dari Bapak Ibu dan saya. Seringkali mereka lebih susah, lebih sengsara. Bahkan mengutuk hari di mana mereka itu menang besar. Bapak Ibu boleh tanya, kita banyak kali lupa bahwa Bapak Ibu bahwa apa yang kita kejar menurut pandangan kita adalah standar sebuah kebahagiaan menurut manusia. Ternyata tidak dapat membawa kepuasan kepada kita, tidak bisa membawa kebahagiaan, bahkan seringkali sebaliknya. Apa saja menurut kita Bapak Ibu? Saya lihat ada beberapa hal paling tidak ya Bapak Ibu. Hal-hal yang dikejar oleh manusia, dikejar oleh kita ya. Kenapa kita kejar? Karena menurut pandangan dunia, menurut pandangan orang lain, itulah yang bisa buat bahagia. Disitulah kita bisa dapat kepuasan. Yang pertama, status sosial. Bapak Ibu bisa lihat kembali ayat 1 sampai 2 dari pasal 6 tadi. Pertanyaan, apakah status sosial yang kita punya sekarang dapat memberikan kita rasa puas? Bapak Ibu, saya baca satu tulisan dari seorang artis Amerika atau komedian, Lily Tomlin namanya. Seorang artis dan komedian Amerika yang sangat terkenal. Dia tulis, satu waktu dia menulis seperti ini. Saya selalu ingin menjadi seseorang, tetapi sekarang saya menyadari bahwa saya harusnya lebih spesifik. Apa maksudnya Bapak Ibu? Lily Tomlin bilang dia selalu ingin menjadi seseorang, dan memang terbukti dia sekarang sudah menjadi seseorang, sudah menjadi terkenal, populer. Tapi Lily juga mengatakan bahwa dia sudah menjadi seseorang, tapi tidak seperti yang diharapkan. Bapak Ibu lihat, mau jadi seseorang, mau populer, sudah populer, tapi tetap merasa belum seperti yang diharapkan. Dan ini manusia Bapak Ibu, semua kita ingin menjadi seseorang. Kita ingin dikenal, kita ingin menjadi populer, terkenal. Entah itu di kantor kita secara tidak langsung, di lingkungan tempat kita tinggal, di kompleks kita tinggal, di gereja kita, di sekolah kita. Siapa yang tidak mau Bapak Ibu menjadi seseorang dan dilihat oleh semua orang? Dan memang dunia ini memang selalu terobsesi dengan orang terkenal Bapak Ibu, betul? Semua orang kita terobsesi dengan selebriti. Kita semua terobsesi dengan kekayaan. Kita semua terobsesi dengan harta benda, kehormatan, dan lain sebagainya. Tidak usah jauh-jauh Bapak Ibu lihat channel-channel TV yang kita nonton kabel. Paling tidak yang saya tahu mungkin ada lebih 44 channel entertainment news, mulai dari Access Hollywood sampai TMZ. Bapak Ibu perhatikan, hampir semua channel tersebut fokus kepada apa? Fokus kepada siapa? Fokus kepada status dan penampilan tubuh fisik para orang terkenal, para selebriti di dunia ini. Ya, memang memiliki status itu penting Bapak Ibu. Kebanyakan dari kita sekali lagi ingin menjadi seperti orang itu, atau ingin menjadi seorang selebriti. Siapa yang nggak mau jadi terkenal? Dunia ini terobsesi dengan status. Bapak Ibu lihat, mobil jenis apa yang saya pakai? Mobil jenis apa yang saya kendarai? Itu selalu ada di pikiran kita. Kita merasa orang melihat kita dari situ. Tempat tinggal kita, saya tinggal di mana? Daerah yang bagus atau tidak? Pakaian yang saya pakai, pakaian yang saya beli, jabatan saya dalam pekerjaan. Apakah kulit saya cukup putih? Atau yang putih mau brown? Yang brown katakan apakah kulit saya juga sudah macam-macam? Yang brown mau putih, yang putih mau brown Bapak Ibu. Apakah rambut saya ini sudah oke sekarang? Apakah rambut saya sudah cukup keren? Apakah tattoo saya sudah cukup? Berapa banyak tattoo yang harus saya punya? Itu adalah daftar yang tidak akan ada habisnya Bapak Ibu. Dan ini semua bicara tentang status. Tapi pertanyaannya untuk kita adalah, apakah semua itu memuaskan kita? Apakah memuaskan Bapak Ibu? Menarik sekali Salomo menceritakan, sepertinya membagikan sekilas autobiografi hidupnya sendiri. Yang tragis, Salomo katakan, lihat saya memiliki dunia, apa yang saya tidak punya? Saya memiliki semua yang dikatakan semua orang itu penting. Tapi saya pun tidak sanggup, tidak mampu untuk menikmatinya. Tuhan tidak memberinya kuasa untuk menikmatinya. Bapak Ibu menarik, Salomo memiliki segalanya kecuali satu, kecuali rasa puas. Bahkan ayat 2 kalau Bapak Ibu perhatikan diakhiri dengan kata, tetapi orang asing menikmatinya, orang lain menikmatinya. Alasan dia tidak bisa menikmatinya adalah, kalau Bapak Ibu simak, karena orang asing. Ada orang asing telah merampas kenikmatan itu. Saya tertarik dengan kata orang asing ini Bapak Ibu yang dipakai Salomo dalam teks ini. Menarik karena orang asing itu tidak pernah diidentifikasikan. Siapa itu? Apa itu? Menurut saya bisa jadi musuh Salomo, musuh pribadinya yang membuatnya berduka, yang membuatnya dia ketakutan, dia cemas sehingga dia tidak bisa bahagia. Tapi bisa jadi orang asing itu juga penyakit. Penyakit yang menyerang Salomo di masa tuanya karena pengkhotbah ini ditulis pada masa dia tua. Ya Bapak Ibu, dan kalau kita mau aplikasikan pada masa sekarang, bisa saja musuh itu atau orang asing itu adalah penyakit dalam hidup kita macam-macam.
diabetes, jantung, stroke, kanker, dan lain sebagainya. Macam-macam Bapak Ibu. Salomo katakan dia pernah menikmati kesehatan yang baik. Tetapi sekarang orang asing itu juga telah menyerang tubuhnya dan dia tidak menikmati statusnya. Apalagi, selain sakit penyakit, selain musuh, bisa jadi juga konflik rumah tangga Bapak Ibu. Tidak ada yang lebih baik daripada masalah di rumah yang bisa menguras semangat hidup kita. Betul nggak Bapak Ibu? Bisa juga bencana dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu, status apakah bisa buat kita puas? Poin terpenting Bapak Ibu di sini menurut saya adalah, ingat, berkat yang Tuhan berikan kepada kita dan kekuatan untuk dapat menikmati berkat itu datang secara terpisah. Status sosial tidak dapat menjamin kepuasan. Tanpa Tuhan, kita masih akan merasa tidak puas terus, tidak puas. Hanya ketika Tuhan berada di pusat hidup kita, kita mengalami kegembiraan yang nyata dalam pemberian yang Tuhan berikan kepada kita. Takut akan Tuhan bukan hanya awal dari pengetahuan, itu juga merupakan sumber kepuasan. Bapak Ibu, tidak kebetulan sebelum pasal 6 dalam pasal 5 ayat 1-6 yang Ibu Fitri bahas, Salomo menyinggung tentang sikap penyembahan kita, relasi kita kepada Tuhan, karena disinilah poinnya. Memang kita belum selesai membahas kitab Salomo Bapak Ibu, tapi kalau Bapak Ibu mau lihat, kalau nggak salah Ibu Fitri singgung minggu lalu, di akhir kitab Salomo, Salomo memberikan kunci dari semuanya. Apa itu? Di sini Bapak Ibu, Tuhan, tanpa Tuhan kita akan terus merasa tidak puas. Hanya ketika Tuhan berada di pusat hidup kita lah, maka kita akan mengalami bahagia. Kedua Bapak Ibu, apa saja yang menurut orang bisa mendatangkan kepuasan tapi ternyata tidak? Keluarga, rumah tangga, kesehatan kita. Salomo memakai istilah dalam pasal 6 umur panjang. Salomo menggunakan dua ilustrasi Bapak Ibu untuk menyampaikan maksudnya tentang upaya manusia untuk menemukan kepuasan dalam hidup yang terpisah dari Tuhan, ya. Sekali lagi, yang terpisah dari Tuhan. Yang pertama adalah keluarga, yang kedua adalah kesehatan atau umur panjang. Bapak Ibu bisa baca sekali lagi dalam ayat 3-6 yang saya sudah baca tadi. Rupanya apa Bapak Ibu? Salomo saksikan, memiliki keluarga tidak menjamin kepuasan juga. Faktanya, anak-anak bisa menghancurkan hati kita sebagai orang tua, betul? Dan biasanya ini yang menjadi masalah terbesar dalam setiap rumah tangga. Ketika anak-anak tidak memberikan rasa happy kepada kita, tapi justru memberikan kita pergumulan berat, memberikan rasa sakit, memberikan penderitaan kepada kita. Belajar dari Salomo Bapak Ibu. Salomo katakan, rupanya memiliki keluarga tidak menjamin kepuasan. Contoh saja, statistik di Amerika. Setiap 6 detik menurut statistik di Amerika ada anak yang putus sekolah. Setiap 26 detik ada anak yang kabur dari rumah. Setiap 7 menit ada anak yang ditangkap karena drugs. Setiap 36 menit ada anak terluka dibunuh dengan senjata api. Bapak Ibu lihat. Sekali lagi belajar dari Salomo. Berapa istri Salomo? 1000 total. 700 istri, 300 gundik. Ada yang mengatakan, kayaknya itu hanya analogi. Tidak mungkin benar-benar Salomo tidak bisa ditafsirkan secara hurufiah. Tidak mungkin Salomo ada manusia bisa punya 700 istri dan 300 gundik. Oke lah Bapak Ibu, kita hitung saja, kita ambil ratusannya. Salomo punya 7 istri, 3 gundik. Berapa anak Salomo kalau 1 istri kira-kira beri dia 5 anak, paling tidak. Kali saja 5 kali 7, belum lagi dari gundiknya Bapak Ibu. Tetap banyak, lumayan banyak Bapak Ibu. Tapi Salomo sendiri katakan memiliki anak, bahkan banyak anak, tidak menjamin kepuasan. Bapak Ibu pernah menonton TV show tentang John and Kate Gosling plus 8? Bapak Ibu, lihat, kalau Bapak Ibu pernah nonton show ini, pada awalnya mereka bahagia seperti surga. Suami istri saling mencintai, dapat 8 anak, Bapak Ibu. Tapi akhirnya kita tahu kisahnya karena memang sudah ditayangkan. Tidak rahasia lagi. Berakhir dengan apa? Keluarga ini perceraian dan saling menggugat satu dengan yang lain. Tragis. Pernikahan, keluarga, dan banyak anak belum tentu mendatangkan kepuasan dalam hidup manusia, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita terus. Bapak Ibu hati-hati ya, kita harus hati-hati untuk tidak salah membaca dan menafsirkan Salomo dalam bagian ini. Khususnya ketika Salomo membandingkan hidup tanpa kepuasan dengan keguguran seorang anak. Di sini Salomo tidak sedang berpendapat bahwa keguguran seorang anak secara hurufiah adalah hal yang baik, sama sekali tidak. Kita harus mengerti kalimat ini, kalimat Salomo bukan secara literal, tapi secara filosofis Bapak Ibu. Kita semua tahu pasti, orang-orang yang telah menderita karena tragedi keguguran. Mungkin saya sama Ibu Sarah pernah cerita kepada Bapak Ibu. Kami juga pernah mengalami, Sarah juga pernah mengalami keguguran anak sebelum Kenneth. Dia mengalami keguguran dan kita makamkan di depan gereja di Sidoarjo. Kita bisa merasakan, kita pernah merasakan rasa sakit. Keguguran sangat menyayat hati. Hati kami hancur waktu itu dan kami sangat mengerti hati para orang tua yang telah menderita pergumulan ini atau cobaan ini. Sakit, terluka, menyesal.
Tapi Bapak Ibu, terlepas dari rasa sakit yang luar biasa dan kehilangan karena keguguran, kita harus mengerti maksud Salomo. Inti dari maksud Salomo di sini. Salomo mengakui keduanya tragis, menyedihkan. Tapi dia tidak meremehkan anak yang lahir mati. Di sini Salomo sedang menekankan melalui satu perbandingan Bapak Ibu yang mengejutkan memang. Kenapa? Tentang apa? Tentang tragedi tragis ketika kehidupan itu diberikan kepada kita, tapi kita tidak bisa menikmatinya dengan rasa puas. Dan inilah perbandingan Salomo. Lebih tragis menurut Salomo, jauh lebih tragis apabila seseorang diberi kehidupan, kesempatan hidup oleh Tuhan, bahkan diberikan umur panjang oleh Tuhan, tapi tidak dapat menikmati hal-hal yang baik dalam hidupnya. Salomo pakai satu analogi. Bagaimana jika engkau diberi kesempatan untuk hidup 2 kali 1000 tahun, 2000 tahun. Tapi bayangkan Bapak Ibu, nggak usah 1000 tahun Bapak Ibu, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Bayangkan 1000 tahun atau 2000 tahun tanpa rasa puas, tanpa kebahagiaan. Inilah yang Salomo katakan jauh lebih tragis daripada seorang anak yang gugur sebelum dia menikmati hidup. Kepuasan, Bapak Ibu, rupanya kepuasan ditemukan dengan pertama-tama ketika kita bisa menikmati Tuhan. Itulah hati penyembahan kita. Kemudian berkatnya, uang dan kekayaan. Kemampuan untuk menikmati hidup berasal dari Tuhan. Bapak Ibu selalu harus ingat ini. Ini masalah karakter, bukan keadaan. Ini satu hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Kekayaan, uang, bukan bicara soal material saja, tapi bicara soal spiritual. Paulus pernah mengatakan hal yang sama, atau pernah menyinggung prinsip ini. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Kita tahu semua ayat ini, Filipi pasal 4, ayat 11-13. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Filipi pasal 4, ayat 11-13. Paulus katakan, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Puas. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Inilah rasa puas Bapak Ibu. Ya, sekali lagi kalau bicara soal family, soal keluarga, untuk memahami apa yang dikatakan Salomo, saya rasa kita harus sedikit keluar dari pikiran barat kita, Bapak Ibu. Apa maksudnya? Pertama, ingat, di Israel kuno atau orang Israel, anak-anak itu bukanlah ketidaknyamanan. Anak itu selalu berkat. Anak di Israel tidak pernah dianggap sebagai pengganggu dalam rumah tangga atau yang membuat kita tidak nyaman. Mereka dianggap sebagai berkat besar dari Tuhan. Kemudian yang kedua, orang Israel, anak-anak tidak pernah menjadi beban finansial. Berbeda sekali dengan zaman sekarang. Orang hanya mau punya anak satu, mau punya anak dua, karena yang dipikirkan apa? Finansial, Bapak Ibu. Ketiga, yang perlu kita ingatkan adalah, dalam konteks Israel, dalam bangsa Israel, mereka juga tidak boleh atau dilarang untuk menjadikan anak mereka sebagai berhala. Harus kita akui, seringkali hari ini kita mendewakan keluarga. Banyak manusia, banyak orang mendewakan keluarga. Saya yakin jika Salomo ada di sini, dia akan mendesak kita untuk berhenti menyembah anak dan keluarga kita. Bapak Ibu, kita harus akui, seringkali hidup bahkan orang Kristen berputar seputar keluarga dan akhirnya mengabaikan Tuhan. Dan keluarganya, akhirnya karena dia mendewakan keluarga, dia lupa Tuhan. Tapi tanpa sadar, keluarga pun sebenarnya diabaikan. Tidak hanya keluarga langsung dalam rumah tangga kita, Bapak Ibu. Keluarga dalam gereja pun juga seperti itu. Bapak Ibu, jangan sampai keluarga kita menjadi idol dan Tuhan menjadi nomor yang sekian, Bapak Ibu. Ini harus jadi peringatan buat kita. Sekali lagi, jika Tuhan adalah kenikmatan pertama kita, maka hubungan kita dan hubungan anak-anak kita dengan Tuhan harus menjadi prioritas pertama. Sekali lagi, jika Tuhan adalah kenikmatan pertama kita, jika kenikmatan itu hanya kita bisa dapatkan ketika kita hidup dalam Tuhan, maka hubungan kita dan hubungan anak-anak kita dengan Tuhan harus menjadi prioritas pertama dalam hidup kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya rasa kita semua, atau menurut saya banyak dari kita atau orang tua Kristen sangat salah persepsi dalam hal keluarga. Banyak di antara kita, termasuk saya dulunya sebelum mengerti kebenaran ini, banyak orang puas ketika anaknya menjadi orang yang baik. Artinya, mereka memiliki pekerjaan yang baik, jadi mereka menjadi orang terhormat, mereka menjadi orang bermoral, dan puas. Tapi Bapak Ibu jangan lupa, ada seorang hamba Tuhan katakan, di neraka juga penuh dengan orang bermoral. Orang-orang yang baik, tapi tanpa kenal Yesus. Ekstrimnya Bapak Ibu, kalau saya ditanya Bapak Ibu, ekstrimnya,
Saya mungkin lebih suka anak saya itu mungkin bekerja biasa-biasa saja, atau bahkan kalau lebih ekstrimnya, ya tidak ada yang mau tentunya anaknya jadi pemulung. Tapi lebih baik anak pemulung tapi mengenal Yesus, punya relasi yang baik dengan Yesus, daripada menjadi terkenal, menjadi selebriti, atau menjadi seorang dokter spesialis tapi tidak percaya Tuhan. Bapak Ibu bisa koreksi kalimat ini, tapi betul nggak Bapak Ibu? Tidak ada yang kita mau anak kita susah tentunya. Tidak ada yang diantara kita mau anak-anak jadi pemulung. Tapi ekstrimnya dari kebenaran ini. Tapi kalau dia kenal Tuhan, kenapa tidak? Kenapa? Kalau dia mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, saya rasa pekerjaan tidak akan jauh lebih penting daripada dia menjadi artis terkenal, dia menjadi selebriti, dia kaya raya, tapi dia tidak kenal Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu dengan kesehatan kita atau umur panjang. Sekali lagi lihat ayat 6, saya sudah singgung tadi Bapak Ibu. Tapi Salomo katakan tragedi terbesar dalam hidup manusia adalah ketika diberikan umur panjang. Dia pakai contoh 2000 tahun, 2 kali 1000 tahun, tapi tidak ada kesenangan di dalamnya. Salomo katakan lebih baik tidak pernah bernapas daripada menjalani umur panjang yang tidak menyenangkan Tuhan. Oke, Bapak Ibu, poin penting di sini adalah, Bapak Ibu ingat, pertama-tama kita harus menemukan kepuasan kita di dalam Tuhan, dan kemudian menikmati apa yang Tuhan telah berikan kepada kita selagi kita bisa. Pernikahan, anak-anak, cucu, dan juga kesehatan kita. Tidak ada jaminan kita akan memiliki orang yang kita cintai atau semua itu harta pada besok hari. Jadi jalanilah hidup kita dengan kesenangan hari ini. Puaslah dengan apa yang ada. Kepuasan ditemukan dengan menikmati Tuhan, dan kemudian setelah itu baru kita dapat menikmati berkat-Nya. Jika kita membalikkannya, disinilah persoalan Bapak Ibu. Disinilah masalah. Kita tidak akan pernah menemukan kepuasan dengan berusaha menikmati berkat-Nya tetapi lupa untuk menikmati Tuhan terlebih dahulu. Yang terakhir Bapak Ibu dalam bagian ini menurut saya yang kita kejar tapi kita pikir bisa memberikan rasa puas, tapi ternyata tidak. Karir, pekerjaan. Bapak Ibu bisa lihat ayat 7 sampai ayat 9. Bapak Ibu lihat ya, menurut serentetan news belakangan ini atau baru-baru ini, epidemi berbahaya dari kebosanan di tempat kerja sedang mengintai semua negara maju. 71 pekerja tidak dilibatkan atau secara aktif dilepaskan dari pekerjaan mereka. Maksudnya, zaman sekarang ini kebosanan di tempat kerja atau kebosanan kerja telah dijuluki sebagai stres baru. Kalau dulu orang stres karena tidak ada kerjaan, tapi zaman sekarang orang stres karena bosan di tempat kerja. Nah, disinilah Salomo mengingatkan bahwa pekerjaan juga ternyata tidak dapat memberikan kita rasa puas. Tetapi banyak orang tidak percaya. Jadi, mereka hanya terus berganti pekerjaan, terus berganti bidang, berpikir bahwa saya akan mendapatkan kepuasan di sana. Bapak Ibu, ternyata Salomo katakan tidak. Banyak orang percaya bahwa kebahagiaan dapat diciptakan oleh keadaan kita. Jika saya mendapatkan pekerjaan baru, promosi baru, saya dapat promosi yang lebih baik, posisi yang lebih baik, atau bahkan tadi saya katakan mobil baru, pasangan baru, maka saya akhirnya akan puas. Jika anak-anak berhenti membuat saya marah, jika bos saya jadi baik sama saya, jika pekerjaan saya tidak terlalu menuntut saya, jika hidup saya tidak terlalu sibuk, saya puas, saya senang. Apakah seperti itu Bapak Ibu? Jika orang tua saya tidak terlalu ketat, jika guru saya akan memberikan saya nilai yang baik, atau dia agak fleksibel, dia tidak terlalu ketat. Jika rekan kerja saya itu mereka bisa lebih bekerja dengan baik, bekerja sama dengan saya, kita merasa bahwa semua itu bisa memberikan rasa puas. Tapi Bapak Ibu, ternyata yang terjadi faktanya semua itu tidak terjadi. Sehingga Bapak Ibu, Salomo memang mengingatkan kepada kita Bapak Ibu, hati-hati, memang pekerjaan bukanlah kutukan Bapak Ibu. Salomo tidak anti kerja, saya sudah sampaikan 2 minggu yang lalu. Salomo mengingatkan kita untuk harus menjadi pekerja yang rajin. Tapi Bapak Ibu, kalau pekerjaan itu menjadi fokus hidup kita, tapi kita tidak bisa menikmatinya dalam Tuhan, apa artinya? Pekerjaan memang bukan kutukan Bapak Ibu, itu berkat, itu anugerah dari Tuhan. Menurut saya kita bisa banyak belajar. Melalui pekerjaan kita dapat belajar banyak hal. Tapi jangan lupa, pekerjaan kita tidak akan pernah mampu membayar kita dengan mata uang kepuasan hati. Itu tidak bisa ditukar, tidak ada nilai tukarnya Bapak Ibu. Jangan pernah lupa. Pekerjaan juga tidak bisa ditukar dengan hati kita yang dirampas karena pekerjaan itu. Karena kita bekerja 8 jam sehari. Tidak hanya 8 jam sehari, sampai di rumah kita melanjutkan pekerjaan kita. Kita melibatkan pikiran kita. Kita berpikir bagaimana supaya besok saya bisa bekerja dengan lebih baik, saya bisa lebih sukses, saya lebih bisa berhasil. Tidak salah Bapak Ibu. Tapi tragisnya adalah ketika kita fokus kepada pekerjaan itu, kita fokus kepada 8 jam. Setelah 8 jam kita di rumah, kita juga berpikir, pikiran kita diambil. Akhirnya Bapak Ibu, hati kita pun diambil.
Hati kita, hubungan kita dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak diambil karena kita fokus kepada apa yang kita kerjakan. Sehingga Bapak Ibu, menurut saya, kunci pertama hidup bahagia dalam versi Allah yang saya sudah sampaikan panjang lebar dalam poin pertama ini adalah puaslah dengan apa yang kita punya sekarang. Puaslah dengan setiap berkat Tuhan yang kita miliki sekarang. Dengan gaji yang kita punya sekarang, dengan apartemen atau rumah yang kita punya sekarang. Bukan berarti saya membawa Bapak Ibu untuk stuck, untuk tidak berpikir maju, untuk tidak bisa lebih sukses. Tapi mari kita belajar poin yang pertama ini. Kita belajar puas dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita sekarang. Dengan mobil yang kita bisa beli sekarang. Dengan makanan yang kita punya. Dengan kesehatan yang kita punya sekarang. Dengan pekerjaan, Bapak Ibu. Dan kita masih bisa tambahkan sederet list lain lagi. Dan Bapak Ibu sekali lagi, paling tidak kita bisa belajar banyak hal dari pekerjaan. Menarik Bapak Ibu. Saya singgung kembali, masalah pekerjaan tadi. Paling tidak Bapak Ibu, lewat pekerjaan kita bisa belajar siapa diri kita. Apalagi ketika kita bekerja dan dapat memberkati orang lain melalui pekerjaan kita. Inilah yang Tuhan mau. Puas dengan apa yang sekarang, puas dengan yang kita punya sekarang, tapi kita juga dapat memberkati orang lain dengan apa yang kita punya. Bapak Ibu, inilah kunci kebahagiaan pertama. Dan yang terakhir Bapak Ibu, menurut saya kunci kebahagiaan versi Allah yang kedua adalah selain rasa puas. Menutup bagian khotbah saya kali ini, saya tutup dengan poin yang kedua ini. Puas dan sesudah itu, saya harusnya punya pandangan yang positif. Apa itu? Saya bisa atau dapat memanfaatkan dan menikmati setiap hari, termasuk hari ini, seperti yang direncanakan Tuhan. Karena saya tidak tahu hari esok. Ibu Sarah sudah sampaikan dalam membuka kitab pengkhotbah. Puas, tapi juga belajar untuk memanfaatkan, menikmati hari ini, mengucap syukur dengan hari ini, Bapak Ibu. Karena sekali lagi kita tidak tahu hari depan. Bapak Ibu bisa baca ayat 12. Sehingga mari kita tanyakan Bapak Ibu, mengakhiri bagian firman Tuhan ini, mari kita tanyakan pada diri kita masing-masing sekali lagi. Apakah saya puas dengan apa yang saya punya sekarang? Tanyakan terus itu. Salomo bersaksi bahwa dia memiliki dunia, tapi seperti yang dia tuliskan dalam pengkhotbah di masa tuanya, dia meratapi bahwa ternyata dunia yang dia miliki tidak cukup. Saya pribadi Bapak Ibu, saya nggak tahu Bapak Ibu, tapi saya pribadi saya tanyakan itu terus dalam hidup saya, dalam diri saya tiap hari. Saya puas dengan apa yang saya punya sekarang? Saya terus koreksi. Kalau saya sampai pada satu titik merasa saya tidak puas, ini saya dalam masalah. Saya cek, apakah saya puas dengan pekerjaan saya? Apakah saya puas dengan yang saya punya sekarang? Saya bisa menjawab, saya puas Bapak Ibu. Dan saya mau Bapak Ibu juga memiliki konsep itu, merasakan itu. Ibu Sarah selalu tanya kepada saya, apakah kalau kamu disuruh balik lagi ke waktu 10-20 tahun yang lalu, kamu menyesal nggak kamu menjadi seorang hamba Tuhan? Kamu menyesal nggak dengan pekerjaan kamu sekarang sebagai hamba Tuhan? Bapak Ibu, saya selalu katakan pada Ibu Sarah, saya tidak pernah menyesal. Saya justru mengucap syukur dengan panggilan Tuhan ini. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Bapak Ibu, saya mengerti secara atau bicara tentang kehidupan akan muncul banyak pertanyaan. Apalagi ketika berbicara tentang kebahagiaan dan kebaikan Tuhan. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, kita tidak sanggup melawan Tuhan. Ada begitu banyak pertanyaan dalam hidup ini yang kita tidak sanggup menjawabnya. Khususnya berbicara tentang kebahagiaan. Kenapa? Karena kita ini manusia terbatas. Ini hanya debu dan abu. Kita tidak tahu apa yang terbaik untuk kita. Jangankan besok. Atau jangankan 10 tahun ke depan. Hari ini kita tidak tahu. Apalagi 10 tahun, 20 tahun ke depan. Siapa yang bisa mengetahui hari esok? Bapak Ibu, kita tidak bisa berbantah dengan Tuhan. Yang bisa kita lakukan hanya percaya dan berserah kepada Tuhan. Tidak ada artinya untuk kita melawan Tuhan dan terus bertanya kepada Tuhan, Bapak Ibu. Bukan berarti kita tidak boleh bertanya kepada Tuhan. Kita boleh bertanya. Tapi ingat satu hal, Tuhan yang mengatur hidup kita. Jadi, percayalah kepada Tuhan, nikmatilah apa yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga Bapak Ibu, kunci kedua menurut saya, kunci kedua kebahagiaan menurut versi Allah adalah nikmati hari ini, bekerjalah demi kebahagiaan kita dan juga orang-orang yang kita cintai. Jangan sampai kehilangan waktu dengan mereka. Gunakan waktu yang masih Tuhan berikan secara maksimal dan efektif demi menyenangkan hatinya. Karena kita tidak sanggup mengontrol waktu Bapak Ibu. Kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Tapi kita punya Tuhan yang empunya hari esok. Dan sekaligus penguasa waktu. Ini fakta. Kenyataannya adalah Tuhan telah menciptakan Bapak Ibu dan saya, menciptakan manusia menurut gambarnya, untuk mencintai dan menghormati Dia, untuk mencintai dan menghormati sesama, dan untuk menjadi berkat di tengah dunia ini Bapak Ibu. Kiranya kunci kebahagiaan yang dibagikan oleh Salomo, dua kunci kebahagiaan dalam versi Allah ini juga menjadi berkat, menjadi bagian buat kita, buat Bapak Ibu dan saya. Puas,
Tapi nikmatilah hari ini, nikmatilah semua berkat Tuhan, apa yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu, saya tutup dengan satu cerita, satu kesaksian khotbah saya dengan kisah tentang Albert Pujol. Bapak Ibu kenal Albert Pujol, ini adalah seorang pemain baseball terkenal Los Angeles Angels. Dia beberapa kali juara dunia, 8 kali All-Star, menerima 3 penghargaan MVP, dan terkenal sebagai salah satu pemukul baseball yang paling ditakuti di dunia baseball. Satu kali dia berbicara di depan mahasiswa Bapak Ibu di Missouri. Menarik, Pujol bersaksi, dia mengatakan kepada semua orang yang mendengarkan. Begini kesaksian Pujol. Sebagai orang Kristen, saya dipanggil untuk menjalani kehidupan yang suci. Standar hidup saya ditentukan oleh Tuhan, bukan oleh dunia. Saya bertanggung jawab untuk menumbuhkan dan membagikan Injil. Kemudian, setelah beberapa komentar tentang kerendahan hati, dia lanjutkan kalimatnya, dia lanjutkan kesaksiannya. Pujol mengatakan kepada para hadirin, satu cara bagiku untuk tetap puas di dalam Yesus adalah dengan aku tetap rendah hati. Kerendahan hati adalah berlutut dan tetap dalam kehendak Tuhan. Apa yang Dia inginkan untukku bukan yang diinginkan dunia. Itu jauh lebih penting. Kemudian Pujol tambahkan, akan mudah saja aku untuk pergi keluar melakukan apapun yang saya inginkan. Tapi hal itu hanya memuaskan daging sesaat. Tapi Yesus memuaskan jiwaku selamanya. Bapak Ibu, Salomo mendapatkan poin ini ribuan tahun yang lalu dan dia bagikan kepada kita berdasarkan pengalaman hidupnya. Sekarang bagaimana dengan Bapak Ibu? Dan saya, bagaimana dengan kita semua? Mari sekali lagi kita tanyakan pada diri kita sendiri. Tanyakan pada diri kita sendiri Bapak Ibu. Ingat, saya tutup kalimat ini. Satu-satunya cara untuk menemukan kepuasan adalah dengan memalingkan hati kita kepada Yesus yang adalah pencipta dunia ini, kepada juru selamat kita, dan menyerahkan hati kita kepadanya. Bertobat, menyerahkan hati kita kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dengan membiarkan Yesus sendiri yang memimpin hidup kita dan memuaskan hidup kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, hamba bersyukur terima kasih untuk firman Tuhan ini yang sudah memberkati hamba, menguatkan hamba. Hamba terbatas, penuh dengan keterbatasan untuk menggalinya, bahkan untuk men-share-kannya kepada Bapak Ibu. Tapi hamba percaya Engkau tidak terbatas melalui Roh-Mu yang kudus, meneruskan kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini kepada Bapak Ibu semua yang di rumah, semua jemaat, bahkan semua Bapak Ibu, semua saudara-saudara yang mendengarkan khotbah ini. Supaya firman Tuhan ini tertanam dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami juga bisa melakukannya dalam hidup kami. Sehingga ketika melakukan kebenaran firman Tuhan ini, kami pun bisa merasakan kepuasan, bisa menikmati hidup ini, dan merasakan bahagia menurut pandangan Tuhan, tapi tentunya dengan kekuatan dari Tuhan sendiri. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Hamba mengembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, doa saya kita semua diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Saya berdoa supaya kita semua mendapatkan pengetahuan baru, tapi juga mendapatkan kekuatan baru, tapi juga diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk melakukan mentaati kebenaran firman Tuhan hari ini. Baik, sebelum saya tutup dalam doa berkat, ada beberapa pengumuman Bapak Ibu. Yang pertama, selamat ulang tahun untuk Brandon Medina yang berulang tahun tanggal 18 Agustus. Selamat ulang tahun Brandon. Tuhan Yesus memberkati Brandon selalu. Dan juga happy anniversary, selamat ulang tahun pernikahan untuk Pak Jack dan Ibu Lydia. Ulang tahun pernikahan yang ke-50 Bapak Ibu. Pak Jack, Ibu Lydia, selamat. Tuhan memberkati keluarga Pak Jack dan Ibu Lydia selalu. Yang berikut Bapak Ibu, jangan lupa nanti sore jam 4.30 kita ketemu lagi di gereja, di playground, untuk bersekutu bersama-sama, untuk belajar kebenaran firman Tuhan lagi hari ini, dan juga untuk saling mendoakan satu dengan yang lain. Sebentar sore jam 4.30. Baik, jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai engkau sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin. Ku bernyanyi bahagia memuji-Mu Tuhan selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi
Yesus.